Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini, tanggal 13 Januari 2021, teman-teman. Saya akan membahas saham-saham untuk besok ya. Hari ini saham-saham mulai reversal, teman-teman ya. Apakah besok akan lanjut? Kita akan bahas berikutnya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, bahasan berikutnya langsung ke materi ya. Saham-saham mulai reversal. Ya, memang teman-teman di beberapa saham kelihatan ada reversal. Beberapa saham kelihatan ada reversal, tapi kalau kita lihat kok IHSG-nya boleh dibilang nggak kemana-mana teman-teman ya. Ini adalah chart dari IHSG, teman-teman bisa ngelihat closing-nya dan bentuknya dari candle IHSG hari ini boleh dibilang tidak ada perubahan dibanding kemarin ya. Low-nya juga tidak ada perubahan selama 3 hari ini, 2 hari ini maksud saya, high-nya juga kisarannya sama-sama aja. Supportnya dari si IHSG ini ya lebih tinggi sih karena hari ini closingnya di atas 6.658 atau tepat di 6.658 ya. 6.658 ini kalau kemarin merupakan resistan, maka saat ini adalah merupakan support dari IHSG ya. Tepat di area tersebut, sedangkan untuk support yang ada di bawahnya itu ada di 6.634 untuk resistannya. Ya, resistannya itu masih merupakan high-nya hari ini, yaitu di 6670 dan juga ada di 6676, 6670, 6676 dan kemudian ada di 6690 teman-teman. Nah, kenapa sih IHSG hari ini nggak beranjak dari pergerakannya kemarin atau boleh dibilang ya naiknya tipis banget seperti itu? Untuk bisa menjawab itu kita akan tengok dulu kondisi market luar yang pertama. Jadi kalau kita lihat hari ini Dow Jones kemarin kan tadi malam kan naik tipis banget. Nasdaq SP500 juga sama. Nikkei hari ini minus ya. Terus Hang Seng-nya ini naiknya sedikit. Bahkan untuk Shanghai-nya min 1,1 teman-teman. Eropa juga sore ini, Eropa kan bukanya lebih akhir ya. Lebih akhir dari IHSG itu juga kondisinya merah. Nah, ya, mungkin kita akan melihat dulu dari sisi internal teman-teman, yaitu saham-saham yang ngebentuk indeks market cap. Jadi IHSG-nya hari ini nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya banyak saham-saham yang bergerak naik teman-teman. Banyak saham yang bergerak naik. Nah, kira-kira kenapa? Nah, biasanya saya akan melihat dulu kondisi dari saham pembentuk indeks. Nah, kita kalau lihat hari ini, teman-teman bisa ngelihat banyak saham-saham yang berada 10 besar IHSG itu dia cenderung merah, yaitu kita bisa ngelihat Arto-nya ya, kemudian Unilever, BNI dan terutama MTK ya. Kalau di sini sih bobot terbesarnya kan ada yang di atas ya. Ini BCA juga nggak kemana-mana. BCA kemarin sebenarnya oke, tapi hari ini juga ketemu resist. BMRI maksud saya, Arto merah ya. Seperti itu, jadi ini cukup mempengaruhi pergerakan dari indeks. Jadi sebenarnya indeksnya mau naik, mau turun, itu tidak menjadikan jaminan teman-teman bisa cuan. Kalau teman-teman megangnya saham yang nggak bergerak, seperti itu. Karena sebenarnya dalam kondisi market apapun, IHSG apapun, itu peluang-peluang teman-teman untuk bisa profit, itu masih tetap ada. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini adalah saya simpulkan ada beberapa saham yang masih diam di tempat. Diam di tempat itu dalam arti secara support resist dia tidak ada perubahan, dia tidak ada pergerakan atau kalau istilahnya di BBNI dia masih bergerak dalam warna yang sama seperti ini ya. Terus kemudian beberapa dia reversal dari dasar. Nah, ini yang harus kita teliti satu-satu. Karena peluang untuk mendapatkan profit tentu bagusnya adalah ketika teman-teman bisa masuk ketika saham tersebut akan lari. Dan nanti ketika saham tersebut akan turun, teman-teman take profit sebagian atau
semuanya. Oke teman-teman, sekilas hari ini akan saya tengok saham-saham yang biasa saya bahas, yaitu saham-saham watchlist saya. Nanti kalau ada yang spesial, saya akan beri penjelasan ke teman-teman. Saya mulai dari saham finance teman-teman ya. Untuk BBNI saya sampaikan masih tidak ada pergerakan dan pergerakannya sempit. Simpel sekali ya. Jadi untuk support resistnya teman-teman hafal di 7050, 6850 dan 66. BMRI juga tidak ada perubahan, saya skip aja biar cepet ya. BBRI hampir nggak ada perubahan juga teman-teman ya. Jadi blue chip tidak bergerak. Kalau misalkan teman-teman mau masuk pun saya rasa susah untuk profit ya, karena pergerakannya juga tipis. Beberapa yang mungkin perlu teman-teman perhatikan adalah saham-saham yang berada di dasar ya, seperti BBKP seperti ini. Kalau kemarin saya sempat cut loss teman-teman ya di 300-an, ini belum buyback karena kondisi sahamnya juga bergeraknya tipis-tipis seperti ini. Kalau saya prinsipnya adalah kalau saham itu yang kenceng bergeraknya, saya lebih suka trading di saham tersebut. Nah, untuk BBKP teman-teman bisa ngelihat saat ini ya, memang kemarin ada perlawanan sedikit. Hari ini muncul kekuatan buyer dan seller yang cukup imbang, jadi ini butuh konfirmasi besok. BBCA masih dalam rentang yang sama teman-teman ya, rentang yang sama, resistan dan support yang sama, sehingga tidak ada yang perlu saya ulas lebih detail karena supportnya masih di 7520, resist masih di 7750. Untuk BBTN sama juga, Bank Danamon sama, nggak ada perubahan. Nah untuk agro teman-teman, ini sebenarnya adalah sudah hari keempat dia beranjak naik. Hari ini sentuh resistannya ya, resistan yang pertama, namun demikian sepertinya nggak kuat, jadi cenderungannya ada take profit. Jadi perhatikan aja dulu besok di 1610 karena itu adalah resistannya. Kemudian untuk BRIS teman-teman perhatikan ya, karena hari ini sentuh di 1535 dan dia ada hammer yang cukup panjang ya teman-teman. Buntutnya dari hammer cukup panjang, ini artinya barang ini ada perlawanan naik ya, gitu teman-teman. Dan kita bisa ngelihat, nah ini kita lihat dari tren yang paling kecil aja dulu ya teman-teman. Kita lihat dari tren yang paling kecil. Ya kira-kira kita ambil yang dari tren yang paling kecil aja. Kenaikan hari ini baru sampai di resistan pertama di 23,6 retracement ya teman-teman. Kemudian untuk BTPS kemarin ada candle reversal. Setelah sentuh di supportnya dan hari ini sebenarnya ada konfirmasi bahwa dia cenderungannya naik, tapi belum kuat. Teman-teman perhatikan itu 50 retracementnya adalah di 3600. Bank Danamon nggak ada perubahan. Kemudian saya lanjutkan bank digital teman-teman ya. Untuk Arto, nah teman-teman, Arto kemarin saya sampaikan, Arto sedang dalam koreksi dan teman-teman perhatikan di 50 di yang kuning ini yaitu di 23 karena udah kelewat. 38 teman-teman perhatikan dan hari ini overshoot hampir sentuh 50. Jadi saya rasa kalau teman-teman yang antri di 50 nggak dapat. Karena nggak sampai di 50 retracement. Ya mungkin orang-orang sudah pada ngantri di area tersebut dan ketika dia reversal, hampir reversal, orang-orang udah buru-buru masuk teman-teman. Ya lumayan dari 16.800 ke 17.300. 500 poinan teman-teman ya. Memang seperti ini Arto dan hari ini kondisi Arto ini mempengaruhi pergerakan dari indeks karena Arto ini bobotnya ke indeks kan cukup tinggi ya teman-teman, secara dia berada pada urutan kelima dari saham-saham pembentuk indeks. Nah, kalau hari ini IHSG-nya tipis naiknya, nah misalkan besok saham-saham lain turun teman-teman, ini ada kemungkinan si Arto-nya justru malah akan naik kalau kita ngelihat dari bentuk Arto seperti ini. Jadi tetap perhatikan bagi teman-teman yang suka trading Arto. Kemudian untuk BGTG teman-teman kemarin masih saya bahas juga kenapa ini masih menarik ya, karena ada dua candle kenaikan hari ini di mana kemarin ketemu di dasarnya dan MA 200. Hari ini dia mantul dari situ masih berlanjut. Resistan dia ada di 240 ya. Untuk BBYB juga masih melanjutkan kenaikannya ya. Hari ini, oke saya update dulu. Kita update Fibo-nya teman-teman. Dia kenaikannya sudah sampai 38 retracement. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman yang tahu,
Itu kalau mau masuk tidak lebih dari 2350 karena 2350 adalah resistan pertama di mana dia udah sampai di resistan kedua. Nah, nanti kalau misalkan sampai di 50 teman-teman, 50 retracement, ini mesti hati-hati karena di area tersebut ada mungkin orang-orang akan take profit. Nah, untuk BBAI ternyata tidak seperti yang kita perkirakan seperti pergerakan sebelumnya, dia naik 3 hari, ternyata dia hanya naik 2 hari dan hari ini sudah hampir sentuh di dasar. Ya teman-teman, saya sih udah nggak punya, tapi saya masih memantau. Kalau misalkan dia sampai dasar lagi, nanti dia akan ada reversal, saya akan coba pantau. Nah, kemudian yang menarik saya juga BABP teman-teman ya. Hari ini saya sebenarnya sempat masuk, tapi keluar lagi karena ya kecenderungannya dia ada turun lagi. Saya keluar lagi. Ya memang untuk saham-saham yang berada di dasar ini spekulatif buy-nya saya masih sangat tinggi sekali. Ketika dia ada kecenderungan closingnya nggak kuat, saya lebih baik cut loss teman-teman. Daripada besok turun lebih dalam lagi seperti itu. Untuk BNBA sekarang dia berada di dasar area kuning itu dan belum ada kenaikan ya. Untuk BVIC teman-teman perhatikan ya sebenarnya ini seperti BABP ya bentuknya BVIC, tetapi dia ada reversal juga, tapi hari ini belum berhasil melanjutkan kenaikannya ya. Kita tarik dari tren terpendeknya aja di sini. Kenaikan dia sebenarnya sudah melewati resistan pertama tapi kembali lagi. Nah, yang lain-lainnya saya percepat aja. AGRS mulai ada pergerakan tapi ini mesti ditunggu besok. Baca juga sama, masih ditunggu semuanya. BBKP tadi sudah ya teman-teman. Kemudian ini sebenarnya bank-bank digital ini banyak sekali yang sudah mulai ada tanda-tanda. Apakah seperti tahun lalu ketika Januari saham-saham ini bergerak? Oke teman-teman. Berikutnya adalah AMAR ya. AMAR ini setelah dia terkoreksi dalam, sekarang dia bergerak antara 38 dan 61 teman-teman. 61, 38 dan 61. 50 ini dia cukup penting ya, karena di situ biasanya area orang take profit. Selanjutnya sekilas saja BFIN ya, BFIN setelah kemarin ngebut hari ini dia terkoreksi. Terkoreksinya ya di kisaran di supportnya ya teman-teman. Supportnya ini adalah merupakan sebelumnya adalah target di 1380. Oke, saya akan percepat. BBTN masih nggak ada yang menarik, BJBR nggak ada yang menarik, Nobu ada yang sempat nanya, dia nggak ada yang menarik, cenderung turun ya. Oke, kemudian saham lanjutannya adalah Astra. Teman-teman perhatikan untuk Astra memang ada target double bottom ya. Double top. Ya, maksud saya double top. Dia targetnya itu ada di 53. Kemarin tuh baru sampai di 55 ya, hampir. Hari ini dia mulai naik lagi. Dan area sekarang, closing sekarang di 5770 itu adalah resistan candle yang cukup banyak ya. Perhatikan bisa nggak lewat 5770, kemudian 5870. Untuk auto hari ini dia ketemu supportnya dan sedikit ada pantulan sehingga membentuk doji. Jadi perhatikan besok apakah bisa berlanjut naik. Untuk ACS yang 3 hari lalu turun dalam ya. Terus kemarin muncul sinyal doji dan jawaban dari doji itu hari ini adalah dia naik ya. Untuk Unilever yang kemarin sinyalnya bagus, hari ini masih belum mampu melewati 38 retracement. Untuk Indofood justru hari ini ya cukup oke sih, walaupun sempat turun ke support 78 retracement, hari ini cenderung naik lagi. Oke ya untuk Indofood. Untuk Garuda Food dia ketemu di supportnya teman-teman di 474 ya. Apakah akan mantul dari support? Karena hari ini candlenya sudah mulai ada bentuk perlawanan. ICBB nggak ada yang menarik. Medco Elsa nggak ada yang menarik teman-teman ya. Untuk Elsa aja ini yang lebih menarik, tapi candlenya kemarin turun dalam, hari ini kenaikan sedikit masih ke cover yang kemarin ya. Ya perhatikan aja 250 supportnya dan besok apakah bisa melewati high-nya hari ini. Nah, kita Fibo-nya kita update dulu teman-teman. Dan ini kita nggak gunain tren yang besar karena kita gunain tren yang kecil aja. Ya ini aja. Jadi kenaikannya mesti diperhatikan di 264 adalah resistan. Nah untuk Akra teman-teman ya, Akra hari ini dia berlanjut naik ya setelah kemarin stock split. Akra hari ini
berlanjut naik setelah kemarin stock split. Saya bikin dulu. Ini kemarin sudah saya bikin, ininya hilang. Nah, dia ada triangle-nya ya. Dia ada triangle-nya. Bentar teman-teman, saya bikinkan triangle-nya ya. Kemarin triangle-nya hilang. Kehapus. Ya, seperti ini. Jadi kemarin saya bilang ini mantul dari support triangle-nya dan ternyata benar hari ini mantul. Tapi perhatikan nanti kalau seperti ini berarti kalau memang dia nurut di triangle di 8560 dia akan merupakan resistan dia di situ. Oke, teman-teman, perusahaan gas berikutnya teman-teman catat ya. Ini ada reversal yang cukup oke 3 hari ya untuk perusahaan gas. Ada reversal yang cukup oke. Kita akan tengok reversal tersebut dari Fibo trend pendeknya. Kenaikan reversal hari ini udah sampai 38 retracement. Nanti perhatikan di 1361 50 retracement. Untuk sektor-sektor sawit ya teman-teman, kemarin kan sempat naik, terus hari turun. Hari ini dia bertahan di supportnya ya. Ini support ini merupakan candle resistan sebelumnya atau merupakan resistan pertama untuk Astra Glostari di 9.900-an. LSIP juga sama bentuknya. Jadi sebenarnya kemarin kan secara candle bagus, tapi kenaikannya ternyata nggak berlanjut. Ya, justru kalau BWT malah turun ya. Oke teman-teman, melihat closing Harum hari ini, jujur saya bingung nih, karena tadi sempat nggak di depan layar ya. Pagi-pagi saya lihat Harum tinggi. Kok closingnya kayak gini? Kita lihat dulu dalam chart 5 menit dan ternyata benar teman-teman ya, bahwa Harum openingnya tadi sempat oke banget. Dan closingnya dia turun. Berarti ini kondisi turun, perhatikan teman-teman ya. Ini barang biasanya di gasnya juga mantep. Kita lihat koreksinya dari Harum saat ini di berapa. Kalau kita lihat dari X-nya di sini, Harum ini udah terkoreksi sampai 38 ya. Jadi ini Harum ada target sampai 61 di 10.400 untuk Harum. Perhatikan 10.400, kalau dia jebol di situ ya perhatikan aja di 9.600. Kembali ke target awal. Adaro juga sama, ini kondisinya sekarang naik beberapa hari, turun beberapa hari. Ya, untuk support Adaro sekarang di 23,6 udah jebol, sekarang dia supportnya ganti di 2250 di 38,2. Indo Tambang Raya hari ini masih melanjutkan kenaikannya teman-teman, walaupun pelan-pelan ya. Resistan pertama di 21.100, ini pelan-pelan tapi naik. Kemudian PTBA juga sama ya. Setelah terkoreksi sampai 38 dan dia sebenarnya tidak kuat di 38 sehingga ada target di 27. 38 retracement, ada target di 61,8 di 27 2700. Tapi ternyata hari ini dia langsung naik lagi ngelewatin 38 retracement dan sempat ngetes di 23. Ini bagus, pergerakan seperti ini dia bisa kembali di atas 38 ya. Indika Energi saya skip aja, nggak ada yang menarik. Masih rata-rata di bawah retracement semuanya. Nah, United Tractor yang agak beda teman-teman, perhatikan. Ini walaupun polanya agak-agak sideways seperti itu, tapi setidaknya dia ada pergerakan. Nah, kita tengok trennya seperti ini. Saat ini di 22.700-an itu adalah resistan. Kalau besok bisa lewat itu, perhatikan di 23.000. Baik teman-teman, berikutnya saham konstruksi. Kemarin sempat turun dalam jebol supportnya, tapi closingnya ditarik. Dan hari ini akhirnya dia kembali lagi ke area support resist. Area sebelumnya, area konsol sebelumnya, di area sini. Ya, dia berada lagi di area tersebut, jadi ya nggak menarik lagi seperti itu. Nah, justru yang menarik adalah Wika. Wika secara pergerakan seperti ini, teman-teman sekilas bisa ngelihat bahwa ini masih merupakan higher high. Higher low maksud saya. Jadi titik low-nya tidak lebih rendah. Justru titik low-nya lebih tinggi. Ya, seperti ini. Ini kalau kita bikin channel juga sepertinya bisa. Ya, seperti ini channelnya ya. Perhatikan nanti apakah, ya ini juga ada tren. Dia nge-break sebenarnya. Kalau lihat tren turun ini dia nge-break. Berarti perhatikan di 1180.
PTPP juga demikian, PTPP tidak overshoot dibanding ADI ya. PTPP masih oke sih bentuknya, tapi ini juga sideways saja sebenarnya ya, antara 0 sampai 23. Areanya sebenarnya nggak kemana-mana, dari kemarin-kemarin ya di sini aja, seperti itu. Nah untuk Waskita ini yang paling kelihatan reversalnya teman-teman ya, karena memang dia kemarin turunnya juga cukup dalam. Resistan dari si Waskita 675 ya. Nah konstruksi udah bergerak, tapi untuk properti belum ya. BSDE, Pakuwon masih lower, Asri masih lower, tapi Asri ada rejection. Semera ada rejection, Cetera juga. Jadi untuk properti secara umum masih belum, walaupun sudah ada beberapa yang mulai menunjukkan tanda-tanda rejection. Nah untuk Telkom hari ini dia teman-teman, Telkom hari ini naik, tapi ya kenaikannya dia masih rentang resistan dan support sebelumnya ya. Kalau seperti ini kan nggak menarik, sekalian mau break atau sekalian turun di dasar seperti itu. Nah untuk Indosat teman-teman ya, Indosat ini sepertinya masih ada yang jualan, karena ketika dia naik kemarin ketemu 6.450, kecenderungannya masih jualan dia. Di bawah 38 retracement nggak kuat, target ke 61 itu kecapai hari ini, tapi candlenya berkata bahwa ini masih ada yang jualan, jadi sementara dipantau aja dulu. Sedang untuk XL, teman-teman, XL justru sebenarnya sudah mulai ada reversal, di mana kenaikan candle hari ini melebihi candle 2 hari kemarin ya. Kenaikan hari ini bahkan sempat sampai di 50 retracement. Sebenarnya sudah kurang menarik, karena bagusnya untuk XL ini pembelian tetap di bawah 3.000. Dan di kisaran 3.050 itu ada area take profit. Yang justru menarik adalah Friend. Friend teman-teman ya, Friend justru menarik. Kita tarik seperti ini, dia ngebreak. Ya, ini bentuknya seperti ascending, sebenarnya seperti descending triangle. Tapi dia bisa ngebreak ya. Dia bisa ngebreak. Atau kalau teman-teman memandangnya sebagai satu area support resist 0 sampai 23 retracement di sini, hari ini dia juga ngebreak. Hari ini dia juga ngebreak, tapi perhatikan besok apakah di 96 dia bisa lanjut ya, walaupun ini sudah hitungannya nggak murah karena sudah melewati resistan pertama. Memang kalau ngelihat saham-saham yang bergerak antara 0 sampai 23, the best buying-nya itu adalah teman-teman di area dasar ini. Ya. Kalau nanti di sini dia nggak kuat ya, take profit aja di resistan-resistannya. TBIG kemarin saya bahas, teman-teman masih ingat TBIG ya? Hari ini dia melanjutkan kenaikannya ya. Hari ini dia melanjutkan kenaikannya. Bagus sekali. Kemarin saya sampaikan untuk TBIG, perhatikan. Dan dia ada reversal yang signifikan. Hari ini berhasil melewati 23 dan 38 retracement. Kemudian untuk TOWR juga sebenarnya masih valid reversalnya, cuman nggak begitu kencang seperti itu ya. Kita tengok nih, nah ini dia udah melewati, udah sampai di 23,6 retracement. Oke, kemudian untuk IMAS teman-teman perhatikan, ini sudah mulai ada perlawanan. Setelah 2 hari candlenya ngeri ya turunnya. Hari ini sudah mulai ada perlawanan dan teman-teman perhatikan perlawanannya. Kalau kita lihat dari tren terakhir udah sampai di berapa? Perlawanannya ya ini masih murah banget, sampai 815 itu adalah resistan pertama. IMJS juga sama teman-teman ya. Berarti ini kemungkinan akan bergerak dalam bersamaan seperti itu. Kita tarik trennya yang terdekat aja, dia udah melewati resistan pertama. Oke teman-teman, berikutnya adalah Antam. Antam saya sendiri nggak begitu memantau pergerakan dari saham, maksud saya komoditas metal. Tapi prinsip saya sebenarnya ketika suatu saham itu turun dalam, bisa jadi setelah beberapa hari turun dia akan ada technical rebound. Dan hari ini untuk Antam ada technical rebound, bisa jadi kemarin sell off kemarin dari Antam ini adalah terjadi karena orang-orang yang sudah memegang Antam dan tidak bergerak, akhirnya buang dulu. 2 hari buang, volumenya kenceng, jadi turunnya dalam seperti ini, tapi ternyata hari ini ada rejection ya. Dari rejection, perhatikan rejectionnya itu hari ini
maksud saya rejectionnya ini dalam tren turun ini yang harus diperhatikan adalah 50 retracement-nya Antam tuh ada di 2100. Kalau sekarang antara 1850 1960 ini masih area-area spekulatif buy. Berarti besok kalau misalkan dia bisa melewati 1600 ke atas ya berarti dia cukup ada niat seperti itu. Nah, kita sekarang akan gunain ininya, teman-teman. Secara volume kemarin turun dengan volume ya, hari ini naik cukup pada volume sepertinya orang cover ya. Terus secara momentum dia memang masih di bawah 0, MACD-nya masih di bawah 0 juga. Belum ada MACD yang mulai membelok ke atas. Sedangkan untuk momentumnya sudah mulai ada penguatan tapi momentum masih di bawah 0 ya. Momentumnya belum bagus kecuali kalau momentumnya udah merah seperti ini. Kemudian untuk Inco, nah Inco justru lebih bagus. Kenapa? Secara volume hari ini naik dengan volume. Secara momentum juga sudah berada di atas 100 dan MACD-nya udah di atas garis 0 ya, teman-teman. Itu adalah untuk Inco. Dia lebih bagus. Nah, seperti ini. Ini pergerakan dari Inco, dia lebih bagus. Ini grafiknya jadi nggak begitu jelas ya. Ini berarti saya set di 300. Ya, saya kecilin di sini kasih 300. Ya, jadi lebih enak dilihat ya. Ini adalah Inco. Dan Inco kembali lagi masuk ke triangle-nya. Untuk Tins juga lebih baik. Ini pergerakannya oke ya. Ini hari ini tapi dia udah melewati 50. Jadi mesti hati-hati. 50. Tapi kalau misalkan besok bisa lanjut naik. Maka kita bisa tarik 50 tren yang lebih panjang. 50 retracement yang lebih panjang. Kita tariknya sama tapi trennya yang lebih gede. Boleh sekali langsung yang gede aja. Target berikutnya di 1500. MDKA ikut rebound juga ya teman-teman. Dia hanya sampai di 23,6 retracement dan dia mantul ke atas. Oke, MDKA teman-teman ya, dia selama berapa hari ini? Ya sekitar semingguan dia bertahan di supportnya di 23,6 ya. Fibonacci emang powerful sekali. Jadi teman-teman bisa ngelihat di 39 itu adalah supportnya. Ya, jelas sekali dan hari ini rebound. Untuk saham kertas TKM INKP ini boleh dibilang ya nggak kemana-mana kayak gitu aja. JSMR hari ini dia kayaknya mulai ini ya istilahnya tidak lanjut turunnya seperti itu. Sementara sih. Kita lihat dulu aja nih dalam berapa hari ke depan apakah support yang sekarang ini cukup kuat karena memang di area-area sekarang ini ada sekumpulan support juga seperti itu. Kalau kita tarik dari garis sebelumnya, ya memang di area ini kan memang area support. Jadi apakah sudah cukup bagi JSMR di situ? Perhatikan aja dulu. Kalau untuk resistannya teman-teman tarik dari tren terdekatnya ada di 3787, 3831. Kemudian INTP teman-teman, kemarin saya sampaikan dari hasil screener INTP masuk ke saham top gainer dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Itulah fungsi dari saham-saham top gainer. Teman-teman kemarin bisa ngebaca dari hasil top gainer, kebaca kemarin untuk INTP dan hari ini dia ada lanjutan reversal. Sebenarnya bentuk-bentuk reversalnya dari INTP ini bisa kebaca dari 3 hari yang lalu. Jadi inilah kenapa saya bilang sebenarnya candle itu lebih penting daripada indikator lain. Jadi kalau candlestick, kalau teman-teman bisa ngebaca candlestick, bentuk candlestick seperti ini ya. Ini kan terjadi doji seperti ini. Satu candle yang butuh konfirmasi dan konfirmasinya adalah besoknya. Yang candle ini butuh konfirmasi. Konfirmasinya adalah hari kemarin naik dan ditambah lagi konfirmasi hari ini. Dan baru hari ini muncul MA3 cross up MA5. Inilah yang saya sebut sebagai kondisi bahwa candle itu kadang naked candle ataupun apa istilahnya trading tanpa indikator itu justru kadang lebih cepat. Karena kalau teman-teman menunggu menggunakan indikator MA3 dan 5 telat, hari ini baru muncul
sinyal beli untuk INTP. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan candle doji yang bentuknya seperti ini, itu teman-teman udah dapat itu sudah 3 hari yang lalu. Seperti itu ya. SMGR kemarin candlenya adalah hammer. Hammer itu lebih bagus, lebih valid daripada doji. Dan hari ini dikonfirmasi, walaupun konfirmasinya masih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal melanjutkan dengan menarik Fibo yang lebih pendek seperti ini untuk mencari resistannya. Di mana kemarin itu sudah hampir sentuh resistan di 7.000. Hari ini beranjak naik dari 7.000, turun sedikit sih, dan sempat ngetes 7.100 atau 38 retracement. Itulah the power of Fibonacci. Demikian pula untuk ASA teman-teman ya, kemarin candlenya seperti itu dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya, nggak ada masalah, ini sangat powerful candlenya. Maksud saya membaca pesan dari pergerakan saham itu bisa cukup hanya dari candle aja. Untuk era dia masih ini ya, untuk era dia masih belum jelas, dia masih berada di support-support aja. Ya, kita bisa ngelihat bahwa ini memang secara psikologis orang masih enggan ya, orang masih nggak beli tapi nggak jual juga, area support sekarang. Untuk SAME ya walaupun sudah cukup lama saya nggak masuk ini barang, ini sudah mulai ada reversal tapi saya masih belum tertarik karena long downtrend ya. MTK ini adalah satu bentuk saham yang turun. Nih, perhatikan dari sini 2 hari turun dan ada candle doji. Doji adalah konfirmasi, diperlukan. Setelahnya konfirmasinya itulah yang penting bagi teman-teman. Dan konfirmasinya hari ini adalah turun dengan bentuk yang masih sangat meyakinkan. Artinya, sepertinya masih belum puas untuk turun. Nah, seperti ini secara indikator turun dengan volume, indikator momentum turun di bawah 0, indikatornya MACD masih menyusuri dalamnya cekungan ini masih belum jelas, jadi kemungkinan si MTK ini masih akan lanjut. Menarik nggak Pak? Menarik. Karena ini termasuk saham yang sempat membesarkan portofolio saya, walaupun saya nggak punya sekarang. Saya akan coba antri di 1850 ya teman-teman, dan 1470. Santai-santai aja. Kemudian untuk grup MPPA, ini MPPA dia sudah ada candle doji, perhatikan aja besok, multipolar masih malah justru ARB. Nah, multipolar ini sepertinya dia ada right issue ya teman-teman. Mungkin orang lepas barang dulu, ya ini intinya nanti aja lah, kita urus nanti. Kita urus nanti aja, kemudian LPPF. Perhatikan dia mulai ada reversal setelah ketemu di supportnya ya. LPCK agak ruwet ya bentuknya, setelah kemarin sampai supportnya 1130 naik sampai 50 ada reversal, ini memang candlenya banyak jarum juga, hati-hati juga. LPKR sempat turun tapi hari ini udah mulai naik lagi, maksud saya kemarin, hari ini masih turun lagi. MLPT ya dia berada di support ini sekilas saja. MTDL masih dalam tren yang sama. MMLP dia kemarin ada candle doji dan hari ini butuh konfirmasi, tapi mesti hati-hati pergerakannya karena ini cukup banyak ini juga cukup banyak apa istilahnya pinnya, cukup banyak jarumnya juga. Saratoga lagi nggak menarik ya, dia sekarang setelah kenaikan kemarin yang cukup fenomenal sudah akhirnya kayak capek gitu dia di sini ya, di area sini. Saat ini dia bertahan di 23,6 retracement. Saham-saham ayam bagaimana sekarang kita lihat. Cepin masih berada di resist. Java sudah mulai koreksi teman-teman ya. Java udah mulai koreksi ya, memang mesti jangan membuat asumsi bahwa suatu saham naik terus. Kalau memang dia koreksi ya biarkan dan harus take profit. Malindo Feedmill juga sama, dia justru hari ini ngebentuk lower ya, lower low, hati-hati. Ngebentuk lower low. Kemudian kita tengok saham-saham farmasi ya teman-teman. Sekilas saja KF nggak ada yang menarik ya, nggak ada yang menarik. AGI di support tapi nggak bergerak juga. Ini Mika aja yang mulai ada 2 hari ada kenaikan ya. Kemudian Same tadi sudah.
Oke, nggak ada yang menarik teman-teman ya. Kita akan tengok dulu saham-saham top gainer hari ini. Siapa tahu kita dapat ide dari situ. Kalau yang bentuk-bentuknya seperti ini saya skip aja. Yang ini hampir nggak pernah kenal ya. United Tractor, ITMG sudah masuk bahasan semua. Inco udah masuk. TNCA ya. TNCA ini saham pernah saya bahas juga, saham request. Nah sekarang saya akan coba ya. TNCA setelah terkoreksi sampai 50 retracement, dia sempat naik 38 tapi turun lagi, dan hari ini mulai naik lagi ya, menembus resistan 38,2 retracement, ngetes 23,6. Oke sih, cukup oke. Yang saya nggak kena saya skip aja, dan bentuknya yang agak aneh saya skip. Bina teman-teman ya, Bina silahkan secara chart cukup oke. Mantul dari supportnya. Ini harusnya saya masuk bank digital ya. Elpin saya nggak begitu kenal, tapi kita tengok dulu. Oh enggak, ini kayaknya kecil banget ya market cap-nya. Oke ya, memang kecil, tapi saya jarang, jujur aja saya jarang trading ini. Bid overnya tipis-tipis juga. Kemudian MSCN sih kenal ya. Ini dia sampai 50 dan balik ke atas. Perhatikan teman-teman ya. Besok DKA sudah, SNLK ini turun. Ini nggak tahu saya. Nggak tahu dan nggak kenal sama sekali. Skip aja. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Nah, ini tadi kan di video saya bahas saham mulai reversal. Apakah besok masih lanjut? Jadi beberapa poin yang mau saya sampaikan adalah beberapa saham diam di tempat, beberapa saham mulai reversal dari dasar. Nah, teman-teman lihat kalau saham-saham yang mulai reversal dari dasar itu teman-teman perhatikan nanti reversalnya dia itu sampai di resistan berapa saja seperti itu. Karena kalau misalkan di resistan pertama lanjut, resistan kedua lanjut, resistan pertama itu di 23,6 retracement lanjut, 38 lanjut, nanti di 50 retracement apakah ada orang jualan? Ya, seperti itu. Misalkan nih, Agro ini kan saya tarik trennya ini masih terlalu panjang ya. Saya tarik tren yang paling kecil di sini. Di sini kita bisa ngelihat bahwa untuk Agro dalam tren kecil ini dia sudah ngelewatin resistan pertama. Nah, perhatikan nanti resistan kedua ya di 1640, dan yang paling penting adalah di 1715. Karena targetnya sementara si Agro ini hanya sampai situ. Nah, nanti targetnya ini lanjut atau enggak itu teman-teman ngelihat aja di 1715. Kalau dia berani lanjut, gunain target yang lebih tinggi di 50 retracement berikutnya, yaitu di 1850 di atasnya, seperti itu. Jadi intinya ketika saham itu reversal, teman-teman lihat aja apakah resistannya itu ditembus, dan penembusannya itu di resistan terutama 50 apakah lanjut atau enggak ya. Jadi untuk poin pentingnya adalah saat ini mungkin masih status trading aja, dan cek naiknya tadi resistan 50 ya. Terus kemudian tadi juga sudah saya sampaikan kalau misalkan tembus dari 50, kita cari target berikutnya lebih tinggi. Terus cek bila saham-saham tersebut di area tersebut banyak dijual, karena terutama ini adalah saham-saham yang sempat tinggi, sempat di atas terus turun, itu berarti banyak musuhnya, banyak orang yang mau take profit. Seperti itu aja teman-teman, karena market ya kita nggak tahu, bisa sangat volatil. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.